tahun 2023 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023 selesai diucapkan pukul 18 waktu Indonesia Barat oleh 3 orang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Jimli Asidiki sebagai ketua merangkap anggota, Wahidudin Adam sebagai sekretaris merangkap anggota, dan Bintan R. Saragi sebagai anggota. Demikian ditandatangani. Nah, begitu saudara-saudara sekalian, terlepas dari adanya dissenting opinion, putusan yang berlaku mulai hari ini adalah yang tadi dibacakan. Ya, tapi dengan adanya dissenting opinion menggambarkan bahwa kami membuat keputusan dengan perdebatan dan itu sehat, dengan akal sehat, gitu ya. Jadi yang tidak sepakat akhirnya ya silakan diumumkan melalui dissenting opinion, supaya saudara mengetahui dissenting opinion di Indonesia dimulai di pengadilan ya niaga, tapi pengadilan niaga itu tidak begitu terkenal, hanya di kalangan pengusaha. Begitu dipraktekkan di MK mulai 2023, jadi terkenal. Maka sekarang sudah menjadi kebiasaan bahwa pengadilan itu harus ya kan memperdebatkan akal sehat, dan kalau tidak sepakat diumumkan kepada publik sebagai wujud pertanggungjawaban publik. Nah, jadi saya rasa ini satu ya. Yang kedua, tadi saya kemukakan yang berlaku adalah yang diputuskan. Kami tadi sudah dijelaskan sama pendapatnya ini. Cuma kalau sanksinya adalah sebagaimana ditentukan dalam PMK, pemberhentian tidak hormat dari anggota, maka itu diharuskan diberi kesempatan untuk majelis banding. Yang majelis banding dibentuk berdasarkan PMK itu, ya kan? Nah, membuat putusan majelis kehormatan tidak pasti, sedangkan kita sedang menghadapi ya proses persiapan pemilihan umum yang sudah dekat. Kita memerlukan kepastian yang adil, gitu loh, untuk tidak menimbulkan masalah-masalah yang berakibat pada proses pemilu yang tidak damai, proses pemilu yang tidak terpercaya. Nah, untuk itulah kami memutuskan berhenti dari ketua, sehingga ketentuan mengenai majelis banding tidak berlaku. Karena dia tidak berlaku, maka putusan MK yang dibacakan hari ini mulai berlaku hari ini, dan dalam 2 kali 24 jam harus sudah diadakan pemilihan. Nah, gitu ya. Udah ada, nggak usah keras-keras tepuk tangannya, dalam hati aja. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, inilah putusan ya, mudah-mudahan ya dilaksanakan, dihormati sebagaimana mestinya, dan tidak ada alasan untuk tidak menghormatinya, karena ini majelis kehormatan yang dibentuk secara resmi berdasarkan undang-undang yang implementasinya diatur dalam PMK. Namun sebagaimana tadi kami sudah bacakan, salah satu rekomendasi terakhir yang kita sarankan kepada MK ke depan, sebaiknya PMK-nya diperbaiki. Tidak usah ada banding-banding segala itu. Kalau memang diperlukan, ya diatur di undang-undang supaya tidak jeruk makan jeruk. Prinsipnya jeruk tidak boleh makan jeruk. Gitu. Jadi itu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan sudah cukup. Ya, terakhir kami berharap mudah-mudahan ya bisa diterima dan bisa memberi bahwa aturan main sudah selesai dengan putusan MK, dan kemudian
sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh penyelenggara pemilu, meskipun kenapa kami sebut secara khusus permohonan dari BEM, bukan BEM ya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Unsia yang mengajukan permohonan judicial review PUU yang sudah diregistrasi nomor 141, dia menguji undang-undang yang sudah mengalami perubahan karena putusan MK, dan itu boleh diuji, dan pemohon itu sudah menguji dan sudah diregistrasi nomornya 141 gitu. Jadi sesudah diregistrasi harus disidang, dan ya pada saat disidang nanti para pemohon boleh menggunakan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009, hak ingkar. Nah, hak ingkar terkait dengan putusan MK ini, di mana hakim terlapor yang sudah diberi sanksi tidak boleh mengikuti penanganan perkara itu. Berarti hakimnya cuma 4, maka ada peluang untuk terjadinya perubahan, tapi bukan oleh MK, melainkan oleh MK sendiri, supaya orang tidak menganggap MK itu Mahkamah Konstitusinya MK, jadi di atas MK. Itu tidak benar juga. Biarlah putusan MK diubah oleh MK sendiri melalui mekanisme yang tersedia. Jadi itu makanya kita memberi apresiasi kepada mahasiswa ini, ya kan? Ini jadi mudah-mudahan para lawyer ini pada tersinggung semua ini dengan inisiatif mahasiswa ini, kreatif dia, dan itu boleh. Nah, namun tentu saja permainan sudah jalan. Aturan main kalau misalnya diubah melalui putusan MK berlaku untuk pertandingan berikutnya 2029. Kalau yang sekarang ini sudah jalan pertandingannya. Nah, ini perlu saya sampaikan untuk ya biar ada kepastian. Itu loh. Nah, kalau para pakar analisanya macam-macam kan. Tidak apa-apa, cuma untuk menimbulkan kepastian, membimbing bangsa kita gitu ya. Kita harus ada arah yang jelas. Sebab untuk saudara ketahui, kasus perkara ini semua dakdikduk ini, ya betul, semua dakdikduk, semua dari seluruh Indonesia itu nunggu putusan ini, ya kan? Pertama, gara-gara kita buat putusan perkara ini sidangnya terbuka. Kedua, ada permohonan Profesor Denny supaya ada putusan profesi, tapi jawabannya nggak usah pakai profesi, tapi jadwalnya aja kita tanggal 7 mengejar tanggal 8 saat terakhir untuk kemungkinan perubahan capres. Maka terus terang aja ini semua pada nunggu ini. Nah, jadi mudah-mudahan dakdikduk semua ini, semua kelompok ini sedang dakdikduk terjawab dengan putusan MK ini. Ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara putusan ini berterima di masyarakat luas, dan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa saudara semua sebagai pelapor, ya, saudara semua ini berjasa. Putusan bersejarah itu hanya mungkin terjadi karena pelapor, penggugat, pemohon, atau ya lawyer. Nah, jadi karena itu saya ucapkan selamat pada saudara-saudara semua. Dengan ini sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saya nyatakan ditutup. Sebentar. Hadirin dimohon berdiri. Sebentar, satu lagi sebelum berdiri saya tambah. Ini udah tutup ya. Nah, jadi saya ingin staf menyiapkan putusan, naskah putusan akan kita berikan kepada para pihak simbolik hari ini juga. Ini untuk menunjukkan bahwa di samping online kita juga akan menyerahkan fisik hari ini. Oke, itu satu. Yang kedua, saya sekedar mengingatkan karena saya ini ketua pertama lembaga ini.
5 tahun saya memimpin MK tidak pernah sidang terlambat. Tak pernah. Saya ingin mahkamah ini dikelola, diurus oleh hakim generasi sekarang. Juga jangan terlambat. Dan juga putusan-putusan langsung instan diserahkan. Bukan hanya di online, tapi diserahkan. Maka silakan diumumkan saudara staf ya, untuk penyerahan. Siapa yang akan simbolik mewakili? Majelis. Cukup. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Enggak, ini aja penyerahan. Kita udah tutup. Nanti kalau ngobrol nanti aja. Silakan. Kami informasikan kepada pemohon dan atau kuasanya untuk tidak meninggalkan ruang persidangan karena akan dilanjutkan dengan penyerahan salinan putusan yang akan diserahkan simbolis kepada pelapor nomor 5, 9, 15, dan 11. Kepada pemohon dan atau kuasanya untuk mengambil tempat yang telah disediakan untuk menerima salinan putusan. Penyerahan salinan putusan akan diserahkan secara berurutan kepada pelapor nomor 5 atas nama Ahmad Fatoni, nomor 9 atas nama Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, pelapor nomor 15 atas nama Advokat Pengawal Konstitusi Raden Elang, dan pemohon keempat dan pelapor keempat nomor 11 atas nama Constitutional and Administrative Law Society. Peraturan. Dan hakim terlapor dalam hal ini Anwar Usman tidak berhak untuk menjadi pimpinan sampai masa jabatan hakim MK berakhir dan tidak diperkenankan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan perselisihan hasil presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD di kemudian hari untuk mencegah timbulnya bentrokan kepentingan.